Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kita sekarang sampai pula ke puncak pertemuan, yakni pertemuan terakhir, pertemuan 14 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, di akhir, Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan materi pamungkas, materi yang amat sangat penting, yang berkaitan dengan situasi sosial politik terkini dan juga mungkin sering terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian sehari-hari. Nah, apa yang mau kita bahas hari ini, Bapak Ibu sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Nah, namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang bentuk-bentuk korupsi, saya ingin memperkenalkan dulu kepada Bapak Ibu sekalian historisitas korupsi. Nanti setelah kita membahas historisitas korupsi, baru nanti kita akan membahas tentang apa sih itu sebenarnya bentuk-bentuk korupsi. Dan kemudian juga nanti akan kita bahas tentang dakwaan hukum apa yang dilakukan jika kita berbuat korupsi. Nah, langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita mulai membahas tentang materi korupsi dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, Bapak Ibu sekalian, korupsi pada prinsipnya itu mungkin Bapak Ibu sekalian sering ya nonton televisi, ada pejabat di OTT atau operasi tangkap tangan, ketangkap basah memberikan suap, kemudian korupsi KTP, korupsi bansos. Dari tahun ke tahun tuh aneka ragam kasus korupsi itu macam-macam dan aneh-aneh, nggak aneh-aneh sih. Ya beragam, dinamis. Tapi apakah korupsi itu ada hari ini saja, setelah kemerdekaan saja, atau jangan-jangan sudah jauh-jauh hari sudah terjadi korupsi itu di Indonesia khususnya? Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang korupsi, bisa jadi korupsi itu hadir seiring dengan kehadiran peradaban manusia itu sendiri. Bisa jadi seperti itu. Namun, catatan-catatan sejarah mencatat bahwa kasus-kasus korupsi di Indonesia itu ternyata sudah ada jauh sebelum Indonesia itu merdeka. Di luar Indonesia, di luar kasus Indonesia, teman-teman mungkin pernah mendengar apa itu VOC atau Veronique Osh Indies Company, berdiri tahun 1602 dan bubar tahun 1799. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, VOC itu merupakan perusahaan dengan aset terbesar sepanjang masa. Apple, kemudian Amazon, kemudian Samsung, semua perusahaan-perusahaan besar yang ada sekarang, asetnya itu nggak akan mampu mengalahkan besarnya aset milik VOC. VOC merupakan perusahaan terbesar saat itu, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di dunia. Nah, lantas kenapa bisa bangkrut, Bapak Ibu sekalian? Korupsi. Pejabat-pejabat VOC di akhir tahun 1799 itu kerap melakukan tindak korupsi, sehingga VOC pada akhirnya mandek, dan akhirnya kolonialisasi Hindia Belanda di take over oleh kerajaan Belanda pada saat itu. Itu kasus korupsi yang pernah terjadi di ranah Hindia Belanda. Namun lepas dari itu, teman-teman, ternyata ada lagi kasus-kasus korupsi lainnya. Teman-teman mungkin sering dengar ya, kerja paksa atau pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan oleh Dendels pada saat itu. Ya, sering dengar ya. Nah, yang teman-teman baca di mata pelajaran sejarah dulu kan, masyarakat dipekerjakan secara paksa tanpa digaji, tanpa diberi makanan yang layak, sehingga banyak perjatuhan korban jiwa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Seakan-akan kolonialisasi itu hadir dengan begitu bengisnya, hadir dengan begitu jahatnya. Padahal kalau teman-teman tahu, Dendels itu menetapkan pembayaran bagi setiap pegawai yang membangun jalan. Dokumennya ada semua, terdokumentasi di Belanda sana. Per orang dapat berapa, per orang itu dapat sekian, itu sudah ada, sudah tercatat secara arsip oleh kerajaan Belanda pada saat itu. Namun memang uangnya itu tidak diberikan langsung,
tapi diberikan kepada region atau bupati, kemudian oleh kepala desa. Nah, sayangnya tidak diberikan oleh si kepala desa dan para region itu, teman-teman. Makanya pada akhirnya, wah, kolonialisme, bengis, dan lain sebagainya. Orang Indonesianya juga korup dari dulu. Ditilep uang rakyat kecil. Nah, makanya teman-teman itu sedikit gambaran bagaimana Indonesia itu dengan karakteristik kasus korupsinya ternyata memang sudah mendarah daging sejak dulu. Bahkan ada istilah membudaya katanya tuh. Korupsi itu membudaya, tapi saya nggak setuju ya teman-teman kalau korupsi disebut sebagai budaya. Karena apa? Budaya itu merupakan sesuatu yang indah, sense of art-nya tinggi, kemudian cantik, dan lain sebagainya. Korupsi apa yang indah? Seninya belah mana? Yang ada malah membuat kerusakan yang banyak, dan dampaknya itu sangat luar biasa besar. Dampak merusaknya itu bahkan lebih merusak daripada penyakit menular manapun. Nah, teman-teman, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman makna atau syarat-syarat korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, korupsi itu pada prinsipnya itu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Nah, secara umum mereka itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ini konteksnya korupsi uang negara ya, teman-teman. Yang pertama, berpotensi dilakukan oleh siapa saja. Berpotensi dilakukan oleh siapa saja, tidak terkecuali menteri, tidak terkecuali bawahan menteri, tidak terkecuali staf biasa, tidak terkecuali PNS biasa. Semua itu berpotensi melakukan korupsi jika ada kesempatan. Nah, korbannya juga bisa siapa saja karena tidak memilih target atau korban. Dan yang paling penting, teman-teman, korupsi itu kerugiannya besar dan meluas, atau istilah lainnya itu snowball effect atau domino effect. Dan pada prinsipnya, korupsi khususnya yang memakan uang negara itu cenderung terorganisasi atau oleh organisasi. Nah, korupsi juga, teman-teman, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah korupsi karena butuh atau corruption by needs. Dan yang kedua adalah korupsi karena rakus atau corruption by greed. Saya ambil contoh misalnya ada seseorang, dia diangkat sebagai bendahara partai Perindo misalnya. Nah, kebetulan perempuan tersebut merupakan single mom atau seorang ibu yang mengurusi anaknya secara sendiri tanpa suami. Jadi nggak punya suami, nggak punya wali dan lain sebagainya. Nah, di perjalanannya ternyata gajinya sebagai bendahara partai Perindo itu nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, entah itu untuk popok, entah itu untuk susu, entah itu untuk jajan anak. Nah, maka dari itu dia kemudian berpikir keras. Ini ada uang partai ini, saya pakai aja dulu. Saya pakai dulu, udah aja. Aduh, pas bayarnya bingung gimana, udahlah dimanipulasi aja. Nah, itu yang disebut sebagai korupsi karena butuh. Sedangkan korupsi karena rakus atau corruption by greed, nah itu yang paling menjijikan ya teman-teman. Tunjangan sudah besar, gaji sudah besar, kemudian juga fasilitas sudah ada, fasilitas sudah aman, sudah terjamin, tapi kemudian misalnya dana bansos dikorupsi, satu paket bansos dikorupsi 10.000 per paket, kali ratusan juta. Nah, itu juga merupakan korupsi karena rakus. Atau misalnya gaya hidup seseorang itu cenderung tinggi, misalnya harus tas-tas mahal seperti Coco Chanel atau kemudian Charles & Kate mungkin, itu mahal. Nah, barang-barang tersebut ternyata satu aja nggak puas. Nah, maka dari itu dia terus cari cara untuk bagaimana menambah koleksinya. Ada uang basah, ambil, belanjakan. Nah, itu juga merupakan korupsi karena rakus. Prof. Andi Hamzah itu pernah menjabarkan kenapa sih korupsi itu sangat sulit diberantas, khususnya Indonesia,
dan khususnya itu di dalam tubuh pegawai pemerintahan. Ada 4 alasan. Yang pertama adalah kurangnya pendapatan pegawai negeri. Nah, untuk alasan yang pertama ini kayaknya relevannya pada zaman Orde Baru ya teman-teman, karena di zaman Orde Baru itu kan PNS sangat mengkhawatirkan ya, gaji kecil, tunjangan sih iya banyak, tapi ya tetap aja kecil. Gitu. Oh enggak mas, sekarang juga gaji pegawai negeri itu nggak cukup untuk apapun dan lain sebagainya. Ya tapi setidaknya kan lebih baik dari masa Orde Baru. Teman-teman kan tingkat kelurahan saja ya dengan berbagai tunjangan kan bisa tuh 10 juta. Artinya untuk sekarang pendapatan pegawai negeri harusnya sih cukup untuk semuanya. Kalau nggak ngutang sana sini. Gitu. Nah, poin pertama itu sebenarnya lebih dikategorikan atau dilatar belakangi oleh kondisi PNS di masa Orde Baru. Karena gaji kecil, dia kemudian cari objekan. Alur birokrasi sengaja diperpanjang supaya ada suap. Kemudian pelayanan dibuat panjang supaya juga ada gratifikasi. Nah, biasanya kayak gitu. Yang kedua, yang menjadi alasan korupsi itu ada adalah latar belakang budaya Indonesia. Seperti yang tadi saya ceritakan, teman-teman. Ternyata korupsi itu udah ada bahkan sejak masa pra-kemerdekaan. Ningrat-ningrat yang dikoordinir oleh kolonialisme Belanda pada saat itu menjadi kepanjangan tangan Belanda dalam mengkoordinir upeti serta pajak yang diambil dari rakyat. Kadang uangnya juga nggak utuh diberikan, ada yang ditilep dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah manajemen yang kurang baik serta kontrol yang kurang efektif dan efisien. Karena tidak adanya pengawasan yang ketat, pada akhirnya orang dengan bebas menerima suap. Karena tidak adanya pengawasan yang maksimal, orang mau ngurus apa dibuat sulit supaya nanti hasilnya buat dia. Nah, itu juga merupakan bagian dari manajemen yang kurang baik. Terakhir adalah adanya anggapan bahwa korupsi itu adalah hasil dari modernisasi. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ya pernyataan dari entah Fadlizon atau siapa, saya lupa. Korupsi itu merupakan oli pembangunan. Korupsi itu adalah oli pembangunan. Maksudnya itu merupakan konsekuensi logis dari adanya pembangunan. Artinya dengan adanya korupsi, dengan adanya suap menyuap, maka kemudian itu menjadi konsekuensi logis atau fenomena-fenomena yang sejatinya itu wajar-wajar saja. Ini sinting, ini pendapat yang sesat buat saya. Karena apa, teman-teman? Apapun bentuknya, korupsi itu bukanlah sesuatu yang baik. Mau dimodifikasi sebagai oli pembangunan, mau dimodifikasi sebagai dinamika sosial, mau dimodifikasi sebagai perekat silaturahim lah. Korupsi is korupsi. Corruption is still corruption. Itu merupakan perbuatan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Nah, teman-teman, terdapat 13 pasal dalam Undang-Undang 31 tahun 99 Junto nomor 20 tahun 2001 perihal tindak pidana korupsi. Nah, artinya teman-teman, di sini dijabarkan tentang apa saja sih bentuk-bentuk korupsi. Ada 7 macam perbuatan utama dalam korupsi. Yang pertama adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suap. Suap menyuap, baik yang menyuap maupun yang disuap, itu merupakan tersangka dalam kasus suap. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Yang keempat adalah paksaan mengeluarkan uang atau pemerasan. Kelima adalah perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan seperti misalnya penipuan oleh pemborong dan lain sebagainya. Dan terakhir itu adalah gratifikasi. Perbuatan curang itu seperti apa, Pak? Anda misalnya mau masuk TNI atau mau masuk Polri, bayar 200 juta supaya nanti kemudian lolos sebagai Polri. Itu merupakan salah satu perbuatan curang, teman-teman. Kesian orang yang benar-benar udah tes, latihan dari 0 sampai 70%, setiap malam itu muntah kuning sampai muntah segala, tahu-tahu kalah sama orang-orang yang seperti Anda yang menyogok misalnya. Nah, itu merupakan perbuatan curang. Contoh ringan perbuatan curang juga ada nih. Saya kayak misalnya teman-teman
Kan kadang suka ada ambulans ya, kalau bawa pasien itu kan pasti wah ngambil jalur dan lain sebagainya. Nah, biasanya ketika ambulans lewat, orang-orang ngasih, di belakangnya itu suka ada motor yang ngikutin. Teman-teman, itu tindak pidana, bukan tindak pidana sih, itu cuman masuk dalam kategori korupsi, teman-teman. Curang, teman-teman, namanya. Menggunakan wewenang orang lain untuk mewujudkan kepentingan Anda sendiri. Yang notabene bukan kepentingan publik atau bukan dalam keadaan darurat. Korupsi itu. Nah, kemudian ada gratifikasi. Apa sih gratifikasi, Pak? Buat teman-teman yang mungkin baru dengar, gratifikasi itu merupakan pemberian hadiah. Kayak misalnya Bapak Ibu itu guru di sekolah negeri dan Bapak Ibu merupakan PNS atau PPPK. Kemudian ada orang tua murid yang ngasih tas. Ibu, ini ucapan terima kasih dari saya. Nah, itu tuh gratifikasi namanya, teman-teman. Nah, terus gimana Pak? Masa jangan diterima? Sayang dong. Ya gimana? Itu konsekuensi sebagai ASN atau konsekuensi sebagai pegawai negeri, teman-teman. Konsekuensinya seperti itu. Anda bisa bayangkan Jokowi yang fans berat Metallica sekalipun, ketika basisnya ngasih bass yang sering digunakan Metallica manggung, itu Jokowi nggak bisa ambil. Karena itu bagian dari gratifikasi jatuhnya kalau Jokowi menerima. Kesian kan, aduh itu udah ngefans, tapi ya karena konsekuensi sebagai pejabat negara nggak bisa diterima. Pernah kita nonton juga tentang Tonight Show kalau nggak salah. Desta dan Vincent itu bilang, Pak, Bapak kan suka ngasih sepeda. Nah, sekarang saatnya kita yang ngasih sepeda buat Bapak. Jokowi kan nolak. Nggak bisa, ini masuknya gratifikasi. Karena nggak boleh pejabat pemerintah itu menerima hadiah dari siapapun. Apalagi yang berkaitan dengan jabatannya. Nah, kita masuk kepada pembahasan mengenai dasar hukum atau hukuman apa sih yang diterima jika kita melakukan salah satu tindakan korupsi tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di screen teman-teman. Kalau konteksnya merugikan keuangan negara, itu delik pidananya itu ada di pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama itu 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak itu 1 miliar rupiah. Nah, jadi gini teman-teman. Kadang kita suudon ya. Suudon sama hakim, suudon sama jaksa dan lain sebagainya. Wah, ini disuap nih. Masa korupsi sekian miliar, penjaranya singkat dan lain sebagainya. Coba teman-teman lihat dasar hukumnya. Ternyata ringan memang. Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama itu 20 tahun. Makanya kasus koruptor yang menghabiskan keuangan negara itu cenderung kadang kita kalau dengar kan bentar-bentar ya. Ada yang cuma 5 tahun, ada yang cuma 3 tahun, ada yang cuma 8 tahun. Ya karena memang undang-undangnya seperti itu. Dan yang paling menyakitkan hati itu adalah dendanya maksimal 1 miliar. Padahal korupsinya bisa sampai triliun-triliun. Setia Novanto, Anda bisa lihat dia korupsi IKTP. Korupsinya bahkan kalau nggak salah itu sampai 5T, bukan M lagi, T. Tapi karena kena undang-undang ini mungkin, pada akhirnya denda dia maksimal paling banyaknya 1M. Itu dari uang korupsi dia juga udah ambil berapa persen, 1% doang juga udah ketutupan. Ya. Itu teman-teman, makanya kenapa teman-teman jangan suudon dulu terhadap lembaga peradilan. Karena ya gimana, sistem hukumnya, mekanisme hukumnya itu ya kurang begitu berat. Nah, ada juga pidana dengan pidana penjara seumur hidup. Nah, teman-teman jangan salah kaprah ya.
Pidana penjara seumur hidup itu bukan selamanya dia di penjara seumur hidup. Bangkrut Kemenkumham kalau gitu, mengasih makan terus. Seumur hidup itu artinya misalnya Anda usianya 20 tahun, kemudian melakukan tindak pidana korupsi berat, Anda dihukum seumur hidup, ya karena umur Anda 20 tahun berarti Anda dihukum 20 tahun. Itu yang dimaksud dengan seumur hidup. Nah, kesian dong Pak yang kakek-kakek misalnya 78 tahun kalau korupsi, ya mampus, siapa suruh. Berarti dia di penjara 78 tahun. 78 ditambah 78. 156 tahun dia baru bisa keluar dari penjara. Di usia 156 tahun dia baru bisa keluar dari penjara. Gitu, ngebangke tadi penjara. Tapi jarang ya, jarang banget orang terpidana penjara seumur hidup. Nah, ada poin yang penting, teman-teman. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, apa sih maksudnya keadaan tertentu? Yang dimaksud keadaan tertentu itu adalah, teman-teman, keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Apa saja? Yang pertama adalah korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Seperti misalnya Jenderal TNI dikucurkan dana atau anggaran sebesar 1 triliun untuk pengamanan wilayah yang diserang oleh negara tetangga, misalnya Malaysia dan Singapura. Nah, 5T itu ternyata nggak dibelanjakan semua, tapi malah ditilep 2T, 3T aja yang dipakai. Nah, itu bisa dijatuhi hukuman mati. Selain itu, ada juga dana yang diperuntukkan untuk bencana alam nasional. Ada bencana alam yang skalanya secara nasional, baik itu tsunami misalnya atau apapun, ada dana bantuan dari pemerintah dikorupsi, Anda bisa dihukum mati. Nah, makanya teman-teman, kenapa kemarin ada wacana hukuman mati bagi mantan Menteri Sosial, siapa itu namanya, yang dari PDI yang korupsi bansos, karena itu dia mengkorupsi dana bansos yang diperuntukkan untuk penanganan COVID, di mana COVID pada saat itu dianggap sebagai bencana alam nasional. Makanya ada wacana tuh dia dihukum mati. Tapi enggak ya, karena pada akhirnya terbentur dengan HAM lah, inilah, itulah. Kemudian juga ada penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Dan terus ada dana yang dikorupsi yang bisa mengakibatkan hukuman mati adalah dana penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Dan pengulangan terhadap tindak pidana korupsi itu bisa dihukum mati. Cuman sekali lagi pada prakteknya jarang ya teman-teman orang dipidana mati karena kasus korupsi. Kita mungkin dengar pidana mati itu hanya untuk orang-orang yang membawa narkoba paling di atas 1 kilo dan lain sebagainya. Nah, itu baru dihukum mati. Tapi kalau kasus korupsi belum ya. Di Cina mungkin iya, tapi di sini saya rasa belum. Nah, kemudian ada lagi suap menyuap. Coba teman-teman baca. Baca oleh teman-teman bahwa dalam pasal 5 ternyata itu hukuman buat orang yang menyuap, pidananya itu paling singkat penjara 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Gila, ringan banget kan. Itu untuk orang yang menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ini teman-teman, suap menyuap ringan banget. Di pasal 6 juga ada dibahas tentang pasal tentang suap menyuap. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dengan denda paling sedikit 150 dan paling banyak 750 juta untuk setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, serta memberi dan menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat.
maksimalnya 15 tahun, paling sedikit 3 tahun. Bagi hakim atau yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Ringan, orang nggak ada takut-takutnya makanya korupsi, karena pidananya ringan. Sanksi sosial gimana teman-teman? Masyarakat kita kan mudah lupa ya. Atau ada orang, kalau nggak salah ya, mantan Bupati Bantul. Bupati Bantul itu terduga korupsi, atau udah jadi tersangka korupsi, udah masuk penjara. Dia mengikuti pemilihan lagi, penang, dan dilantik dari penjara, sinking. Sakit benar-benar korupsi di Indonesia. Nah, untuk pemerasan juga sama, teman-teman. Pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Paling sedikit denda 200 juta dan paling banyak 1 M. Gila, teman-teman. Apa namanya? Begitulah kondisi korupsi dan delik KUHP di Indonesia, teman-teman. Kita nggak akan berjalan kemana-mana kalau sistemnya masih masuk dalam lingkaran setan. Siapa yang bisa merubah ini, Pak? Ya nggak tahu. Cuman yang pasti, undang-undang itu kan dirumuskan oleh eksekutif dan legislatif ya, teman-teman. Artinya entah ada komitmen atau entah ada political will dari presiden untuk membuat undang-undang yang kejam, plus adanya usulan dari DPR, baru deh revisi undang-undang tentang pidana korupsi itu bisa jadi berat. Hukuman mati itu debatable ya, ada yang bilang itu melanggar HAM dan lain sebagainya. Cuman saya paling setuju koruptor itu sebenarnya dimiskinkan, teman-teman. Seluruh hartanya dibekukan untuk kemudian disita oleh negara. Dan dia harusnya diberikan sanksi sosial serta sanksi politik, tidak boleh ikut pencalonan apapun lagi, benar-benar diasingkan deh. Nggak usah ngomong pelanggaran HAM, dia korupsi aja kan mengambil hak dasar orang lain. Ya Bu ya. Ya. Nah, teman-teman, yuk kita berkaca kepada kondisi existing bagaimana negara-negara lain menyikapi korupsi. Nah, di negara Skandinavia, teman-teman, Skandinavia itu Islandia, Finlandia, Swedia, Denmark, Islandia, dan lain sebagainya. Di sana itu, teman-teman, setiap warga negara itu dapat mengetahui pendapatan dari setiap pejabat melalui website. Karena judulnya kan jelas ya, teman-teman, pejabat publik. Artinya, semua informasi mengenai pejabat tersebut harus bisa diakses oleh publik. Jadi nggak bisa main-main pejabat di negara tersebut, misalnya pengen markup. Kalau misalnya penambahan hartanya itu naik drastis, nah rakyat berhak untuk curiga. Gitu. Makanya semua itu serba transparan di negara-negara Skandinavia. Perlu diketahui, teman-teman, kasus korupsi itu pada prinsipnya bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan membalikan telapak tangan. Negara-negara besar, negara-negara maju seperti Hong Kong dan Singapura sekalipun, teman-teman, mereka itu berjuang sampai puluhan tahun untuk melawan korupsi di negerinya. Singapura sampai kondisinya seperti sekarang itu harus melewati beberapa puluh tahun dulu untuk melawan korupsi di negerinya. Nah, kemudian yang menarik itu di Jepang, teman-teman. Di Jepang, jika pejabat terlibat kasus korupsi, maka nggak butuh waktu lama, dia akan mengundurkan diri karena ada budaya untuk tahu diri. Di Jepang tuh, jika pejabat terlibat kasus korupsi, ya dia nggak butuh waktu lama langsung mengundurkan diri. Karena dilatar belakangi oleh budaya harakiri dan keengganan untuk malu, menanggung malu yang sangat berlebihan. Makanya mereka mengundurkan diri. Coba lihat pejabat di kita ya. Udah korupsi, penjara, bebas, nyalonin lagi. Gila nggak? Nyalonin lagi. Kandel banget gitu teh.
Lebih gila lagi, masyarakatnya milih. Sinting nggak tuh? Nah itulah, teman-teman, kita nggak akan berjalan kemana-mana dalam penanganan kasus korupsi kalau sinergitas antara penegak hukum dan masyarakat sendiri nggak ada. Di Islandia sendiri, teman-teman, Perdana Menterinya itu langsung mundur saat namanya tercantum dalam Panama Papers. Panama Papers itu adalah kumpulan data tentang pejabat-pejabat yang melakukan pencucian uang di Bank Swiss atau di Bank Panama, gitu saya nggak tahu. Cuman yang pasti listnya itu banyak. Salah satunya adalah Perdana Menteri Islandia. Ketika namanya ada, dia langsung mundur, tahu diri. Di kita ada pejabat masuk Panama Papers, Sandiaga Uno misalnya, santai aja, jadi menteri gitu. Nah itu teman-teman penjelasan singkat tentang bagaimana materi tentang korupsi. Tema besar dari materi ini adalah mengerti untuk melawan. Sebelum teman-teman melawan tindak pidana korupsi, ya teman-teman harus ngerti dulu bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, korupsi seperti apa Pak yang sering dilakukan oleh kita mahasiswa Pak? Jangan-jangan ada hal-hal yang nggak kita sadari bahwa itu korupsi. Banyak, teman-teman. Udah harusnya bayaran nih, SPP kuliah. Berapa, nak? 3.500.000 mah, padahal SPP 2.800.000. Cuan, nah itu merupakan tindak pidana korupsi, teman-teman. Atupa kan mamanya juga ikhlas. Atupa masa ngasih ke anak menggugat. Ya ikhlas sih, ikhlasnya jadi kebiasaan lama-lama situ. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda pernah ditilang, nyogok? Nah, itu juga merupakan bagian dari suap, menyuap, bikin SIM. Nah, sama itu juga. Kemudian juga ngurus-ngurus apa? Ngasih kue ke orang, gratifikasi itu namanya. Anda misalnya sebagai dosen nanti ingin ngurus-ngurus jabatan fungsional ke LL Dikti misalnya. Anda datang itu bawa kue, bawa emas batangan, kemudian bawa cincin buat si ibu yang ngurus. Gratifikasi, bos, itu masuknya. Ya, dan banyak lagi kasus-kasus korupsi yang mungkin tidak kita sadari. Cuman yang pasti teman-teman, tindak pidana korupsi itu seperti yang tadi disebutkan. Esensinya adalah berbuat curang, mengambil hak orang lain, kemudian ada indikasi suap menyuap, ada gratifikasi, dan lain sebagainya. Semoga kita semua dijauhkan dari sikap-sikap tidak terpuji seperti itu ya teman-teman. Nah, akhirnya kita masuk pada esensi akhir dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya teman-teman. Pada akhirnya menjadi warga negara yang baik itu warga negara yang seperti apa sih? Nah, inilah perasan dari mata kuliah kewarganegaraan yang sudah kita lalui selama 14 pertemuan ke belakang. Saya harap teman-teman lepas dari pendidikan kewarganegaraan, teman-teman bisa menjadi warga negara yang baik. Salah satunya diperlihatkan dari bagaimana teman-teman membudayakan toleransi dan menghargai perbedaan. Perbedaan itu merupakan keniscayaan, teman-teman. Nggak bisa kita semua itu pengen semua sama sesuai kehendak kita. Ya bikin sistem komunis kalau mau kayak gitu, teman-teman. Semua warga harus setuju, tidak ada oposisi, semua warga harus sama seleranya, suka Korea, dan lain sebagainya. Itu mah fasis namanya. Bagaimana Pak supaya tidak terjerumus dalam fasis? Hargai perbedaan. Orang beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, lanjutkan aja. Kita nggak punya wewenang untuk membubarkan. Apa dia Syiah sesat? Kalau Anda berkeyakinan bahwa orang lain sesat, jalankan kaidah-kaidah keagamaan yang sudah Anda yakini secara damai. Kasih tahu ya kasih tahu, tapi dengan tutur kata yang baik. Kalau misalnya mereka sudah nggak menerima, sudah batu, ya udah teman-teman nggak usah kebebanin, harus memaksa sampai mengikat, sampai merendam mukanya pakai kain dan lain sebagainya, nggak usah. Itu budayakan toleransi dan hargai perbedaan. Yang kedua teman-teman, tolong teman-teman untuk menjadi warga negara yang baik, mohon teman-teman itu taat hukum.
Anak muda sekarang tuh kan suka YOLO, you only live once, atau you cuma hidup sekali. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Teman-teman, kalau misalnya peraturan itu dibuat untuk dilanggar, buat apa dibuat peraturan? Peraturan yang untuk ditaati, teman-teman, untuk menghadirkan keselarasan dan keseimbangan serta keamanan untuk semua, untuk kebaikan bersama. Kalau harus pakai helm naik motor, ya pakai helmnya. Ribet, Pak, nanti kerudung rusak, nanti harudang, dan lain sebagainya. Terus kalau Anda jatuh, amit-amit, nazubillah, pecah kepalanya, siapa yang mau mikirin bentuk kerudung Anda? Orang nangis menangisi kepergian Anda. Toh aturan itu dibuat untuk melindungi, kan salah satunya prinsip. Kalau misalnya aturan itu mendorong teman-teman harus pakai helm, pakailah helmnya. Kalau teman-teman itu diatur dalam undang-undang untuk jangan merokok di kawasan tertentu, ya janganlah. Jangan bandel, wah, rebel adalah jalan hidupku. Rebel orang lain rugi. Ya, taat hukum. Toh ketika Anda taat hukum nggak bikin Anda jadi culun kok. Malah ketika Anda taat hukum, banyak orang yang diuntungkan atau banyak orang-orang yang merasa aman. Kalau orang lain, misalnya kalau aturan suatu mall tertentu itu melarang senjata tajam, ya Anda jangan bawa pisau bedog masuk mall, ngapain? Saya kalau nggak ada bedog ini rasanya seperti ada yang kurang. Egois kan. Anda merasa ada yang kurang. Ketika bawa bedog Anda merasa sempurna, tapi orang lain panik. Takut dikecerak oleh Anda. Ya, tolonglah taat hukum, taat hukum, taat hukum. Ya, sarjana-sarjana hukum di masa lalu itu, wah, kuliah itu jatuh bangun untuk membuat sistem hukum yang mapan sampai sekarang. Anda enak banget, bukan siapa-siapa, anak kemarin sore bisanya cuma melanggar. Kasian lah. Ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum itu kan udah mengkhawatirkan ya teman-teman. Makanya teman-teman jangan memperkeruh dengan mendobrak batasan-batasan. Pengen nonton Persib atas nama loyalitas, kemudian bayar polisi untuk masuk stadion. Meninggal 2 kemarin. Gara-gara apa? Suap. Tolong, taat hukum. Yang ketiga adalah, tolong teman-teman juga peduli akan sesama dan bergotong royong. Lestarikan selalu warisan para founding fathers, salah satunya gotong royong. Saling peduli satu sama lain, karena itulah yang menjadi kunci Indonesia lestari sampai kapanpun. Saya mengambil kalimat dari Buya Syafi'i Ma'arif almarhum, Indonesia itu boleh bubar, tapi sehari sebelum hari kiamat. Nah, saya harap teman-teman itu bisa melestarikan bangsa ini, negara ini terus-menerus dengan bagaimana Pak caranya? Ya dengan gotong royong. Ya, peduli akan sesama. Nah, warga negara yang baik juga adalah warga negara yang adil sejak dalam pikiran. Ini sudah saya bahas di berbagai momentum ya, teman-teman. Kebencian Anda terhadap sesuatu itu kan belum tentu mutlak buruk. Bisa jadi itu merupakan sumber penghidupan orang lain. Bisa jadi itu juga merupakan hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Jadi tolonglah adil sejak dalam pikiran. Nah ini yang paling penting teman-teman, tahu diri dan pandai mengukur diri. Tahu teman-teman, kenapa ibu-ibu yang suka drifting ke kanan, tapi beloknya ke kiri, itu marah ketika ditegur? Karena mereka tidak tahu diri. Nggak mau merasa diri salah. Perdebatan itu akan tidak sehat jika masing-masing dari orang-orang yang berdebat itu saling ingin klaim kebenaran. Pahuras-huras, tidak ingin terlihat bodoh, ingin terlihat menguasai masalah padahal asbun. Kalau masing-masing yang berdebat itu tahu diri, mendengar, mengerti, menyadari kesalahan yang dia sampaikan, perdebatan pasti akan menghasilkan satu
konklusi atau satu solusi yang visioner ke depan. Tahu diri juga merupakan resep utama supaya teman-teman tidak durhaka. Kasus durhaka kan banyak ya teman-teman. Kadang kita sebagai mahasiswa pulang dari kampus bawa ilmu banyak, merasa diri paling tahu segalanya. Ketika orang tua bertanya tentang sesuatu, alah yang gitu aja ditanyain. Anda jangan kayak gitu dong. Anda itu pinter sampai di titik sekarang, belajar ngomong, belajar retorika sampai sekarang bagus, itu kan diawali dari bagaimana orang tua Anda mengajarkan bicara kepada Anda. Jangan sampai apa yang diajarkan oleh orang tua Anda malah Anda jadikan pisau untuk kemudian menusuk hatinya sampai terluka dan hancur berkeping-keping. Tolong teman-teman tahu diri. Bisa jadi Anda itu S1, bisa jadi Anda itu sarjana. Orang tua Anda nggak sekolah. Tapi apakah itu pilihan hidup dia? Enggak, teman-teman. Dia juga pasti pengen sekolah. Tapi dia menitipkan mimpi-mimpinya itu kepada Anda semua. Dia menitipkan mimpi-mimpinya kepada Anda semua. Wujudkan mimpi dia dengan kebanggaan, buat dia bangga, bukan dengan membalikan argumen-argumennya dan merasa diri paling sombong, paling tahu segalanya. Ya, tolong tahu diri dan pandai mengukur diri. Sepinter-pinternya Anda itu tetap anak kesayangan dia. Sepandai-pandainya, setinggi-tingginya Anda sekolah, tetap Anda itu adalah bocah kecil orang tua Anda. Jadi tolong teman-teman, tempatkan diri Anda sebagaimana mestinya dalam keluarga. Oke? Kemudian juga untuk menjadi warga negara yang baik, teman-teman, tolong hargai perempuan dan kelompok minoritas. Nah, kenapa harus menghargai perempuan, Pak? Kan laki-laki juga harus dihargai, Pak. Ya, itu mah udah nggak, itu mah udahlah, laki-laki banyak dihargai di berbagai tempat. Tapi kan suka banyak kasus KDRT lah, kasus pemukulan terhadap perempuan lah, pelecehan seksual terhadap perempuan. Teman-teman, perempuan itu merupakan pusat peradaban. Teman-teman itu merupakan, perempuan itu merupakan pengendali peradaban. Apa maksudnya, Pak? Peradaban akan maju ketika orang-orang tersebut tumbuh dan dibesarkan dengan sehat oleh perempuan-perempuan yang hebat. Soekarno, kemudian juga Hatta, mereka semua hebat, nggak langsung ujung-ujung jadi hebat di usia tertentu. Tapi dia dididik oleh orang tua mereka masing-masing, oleh ibu mereka masing-masing. Jadi hargai perempuan. Ya. Kemudian budayakan untuk melakukan tabayun. Nah ini nih teman-teman. Kadang kasus hoax, kasus apa itu kan banyaknya itu dari keengganan teman-teman untuk tabayun. Malas membaca, malas mencari akar permasalahan. Kadang karena misalnya teman-teman itu pro Prabowo, teman-teman nggak suka sama Jokowi, ada berita yang menyudutkan Jokowi seperti misalnya Jokowi turunan PKI langsung sebar karena sesuai dengan nilai yang teman-teman anut. Tolong adil dong sejak dalam pikiran. Sebenci-bencinya Anda terhadap Jokowi misalnya, cari tahu dulu memang benar Jokowi itu anak PKI. Cari tahu, nah cari tahunya juga dengan klasifikasi yang yang legal. Cari melalui media massa yang kredibel, jangan yang blogspot atau jangan yang dari buzzer-buzzer gitu. Kalau bisa ketemu di buku atau jurnal lebih baik. Kalau nggak ada di semuanya ya udah teman-teman diem. Ya. Kenali identitas diri dan jadilah pribadi yang berkarakter teman-teman. Jauhi sikap rendah diri. Ketika teman-teman kenal identitas diri teman-teman, ketika teman-teman jadi pribadi yang berkarakter, dimanapun teman-teman berdiam, teman-teman akan selalu memancarkan cahaya yang menarik. Ya, jangan gampang terbawa angin. Main sama yang suka main ke Holy Wings, mabok, bungkus perempuan. Main sama yang politisi-politisi, pijat, plus-plus, jangan gitu.
Tapi kalau teman-teman punya karakter, misalnya karakter yang agamis, diajak ke Holy Wings, ya oke main, asik, tapi nggak minum alkohol, kan nggak apa-apa, nggak masalah, keren ya. Ya, jadilah pribadi yang berkarakter. Kemudian sportif, berani mengakui kesalahan diri jika memang salah. Kemudian jalin silaturahmi, pantang menyerah, dan terakhir yang paling penting adalah jadilah penyejuk di kala terik dan terang, dan jadilah bintang di kala gelap. Itu tadi teman-teman pesan-pesan yang bisa saya berikan buat teman-teman, khususnya yang mengikuti mata kuliah kewarganegaraan. Mohon maaf teman-teman jika masih ada salah-salah kata dari saya, jika masih ada kata-kata yang kurang etis, jika masih ada penyampaian materi yang kurang enak atau bahkan terlalu cepat. Semua itu kembali kepada niat baik kita bersama untuk mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Semoga semua ikhtiar kita ini menjadi amal ibadah buat kita semua, dan semoga lepas dari mata kuliah ini teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Saya nggak menuntut teman-teman untuk jadi jenius, untuk jadi pintar, tapi minimal jadilah orang yang berbudi, yang menjadi penerang untuk orang sekitar, dan menjadi penyejuk untuk orang sekitar. Demikian teman-teman yang bisa saya berikan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Semoga teman-teman lancar-lancar terus kuliahnya, bahkan nanti sampai sidang akhir dan wisuda, lancar-lancar skripsinya, semoga konsisten selalu, semoga juga teman-teman diberikan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan terkait perihnya sekolah atau perihnya mendapatkan pendidikan. Perlu teman-teman ketahui, tidak ada yang rugi dari sekolah, tidak ada yang rugi dari menuntut ilmu. Pun halnya tidak jadi apa-apa, minimal teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat-sehat selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.